Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Anak-anakku sekalian, marilah kita lanjutkan pelajaran usul fikih. Dalam judul awalnya tentang nasakh atau nasakh, pernah dibahas dalam pelajaran sebelumnya. Yang dimaksud adalah raf'u hukmin syar'iyyin bidalilin syar'iyyin mutaakhirin. Nasakh adalah menghapus hukum syara' dengan dalil syara' yang baru, yang kemudian. Jadi ada hukum yang lama, ada hukum yang baru. Itu namanya nasakh. Akibat terjadinya nasakh, jadi ada nasikh, ada mansuh. Hukum yang baru yang menghapus namanya nasikh. Hukum yang dihapus namanya mansuh. Pernah dibahas juga dalam pendapat para ulama bahwa itu terjadi dalam syariat. Kemudian juga masuk akal. Secara akal bisa terjadi, bahkan mesti terjadi. Begitu pembahasannya. Kenapa? Karena zaman berkembang, kebaikan juga akan dipengaruhi oleh waktu. Itu sebenarnya perubahan hukum itu sesuatu yang semestinya, yang tidak bisa dihindarkan. Itu secara akal. Kemudian secara syariat, memang secara riwayat, memang benar terjadi. Ada hukum yang berubah dari hukum awal, kemudian dalam perjalanan waktu jadi berubah dengan hukum yang baru. Jadi nasih itu terjadi antara masa Rasulullah berjalan, kemudian secara akal pun akan berlangsung jadi dalam perkembangan berikutnya. Itu kenapa? Karena perubahan hukum akan terjadi akibat adanya perubahan keadaan, perubahan perkembangan zaman. Kadang-kadang sesuatu baik di satu waktu, tapi tidak baik di waktu yang lain, madorot. Maka ketika baik, maka dia dituntut untuk dilaksanakan. Ketika terjadi hal yang buruk, maka itu akan dihentikan. Nah, itu secara akal seperti itu. Kita sekarang kembali kepada syariat. Dalam syariat memang terjadi perubahan di dalam hukum. Ada riwayatnya, ada kejadiannya. Sebelum itu kita harus sepakati bersama dulu tentang syarat-syarat nasakh. Sudah kita bahas sebelumnya. Satu, an yakunal mansuh hukman syar'iyyan la wajiban lidzatihi wala mumtani'an lidzatihi. Nasih mansuh bisa terjadi kecuali, nah kalau dengan logika lain seperti itu, kecuali kalau sesuatu yang wajib secara zatnya atau terlarang secara zatnya, itu sampai kapanpun tidak akan berubah. Umpamanya kewajiban iman, dilarangnya kufur, itu tidak akan ada perubahan. Kemudian yang kedua, berita tentang berita masa lampau atau berita yang akan datang tidak mungkin berubah. Kenapa? Kalau berita berubah menunjukkan ada unsur kedustaan, sekurang-kurangnya kekeliruan. Dan itu mustahil bagi Allah. Mustahil dalam Al-Quran ada berita tentang sesuatu kejadian masa lalu, kemudian berubah. Atau sebaliknya, kejadian yang masa akan datang, kemudian diralat. Tidak mungkin. Karena bagi Allah tidak mungkin ada sifat kurang seperti itu. Itu sifat lemah. Kenapa? Ada perhitungan, kemudian ada kesalahan keputusan. Tidak mungkin. Jauhkan pikiran kita dari bahwa adanya nasih mansuh akibat Allah keliru. Enggak, tidak mungkin. Gitu. Bukan itu masalahnya. Itu kehendak Allah melihat dari kebaikan yang dituntut dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, yang terjadi perubahan harus secara syara'.
Ini dalam ilmu praktisnya, kehidupan praktisnya. Perubahan hukum karena syarak, karena hukum, karena dalil, karena argumen, bukan karena kematian seseorang. Seseorang memutuskan sesuatu ketika dia punya hak untuk itu, punya wewenang sebagai hakim umpamanya, kemudian wafat, itu tidak akan merubah hukum. Tidak ada nasih mansuh akibat kematian. Yang ketiga adalah mansuh tidak muqayyad dengan waktu tertentu. Dikatakan di dalam buku kalian halaman 38, an la yakunal mansuhu muqayyadan bi waqtin maklumin. Tidak terjadi yang dihapus berubah karena perubahan waktu. Kenapa? Karena kalau berubah dengan waktu itu bukan nasih mansuh, itu masalah yang lain. Contohnya orang yang sahur sebelum terbit fajar boleh makan minum, setelah terbit fajar tidak boleh makan minum, berarti perubahan hukum. Tapi berkaitan dengan perjalanan waktu. Kasus itu bukan nasih mansuh. Nah sekarang kita dekati kepada judul tentang syarat yang keempat dan kelima. Bahwasanya yang keempat an yakunan nasih. Nah bicara tentang ini. Nah sekarang kita lebih spesifik yang akan kita bahas tentang nasikh, penghapus. Sebelumnya tadi yang dihapus, sekarang berbicara tentang yang menghapus. An yakuna nasih munfasilan anil mansukh mutaakhiron. Yang menghapus nasih itu satu harus terpisah karena memang beda waktu. Kedua dia harus lebih baru karena dia yang menghapus yang baru menghapus yang lama, kan begitu logikanya. Kemudian yang kelima, an yakuna nasih aqwa minal mansukh aw mislahu. Maka disyaratkan nasikh yang akan kita bahas ini, nasikh harus lebih kuat dari mansukh. Yang menghapus harus lebih kuat dari yang dihapus, sekurang-kurangnya seimbang, baru terjadi nasikh mansukh. Kalau si nasikh itu lebih kuat, sekurang-kurangnya seimbang. Nah, baru kita sampai sekarang kepada bahasan yang berikutnya. Al-masalatu rabi'atu, silakan paragraf terakhir halaman 38. Al-masalatu rabi'atu fin nasikhi. Masalah yang keempat tentang nasikh, penghapus. Tadi sudah disyaratkan dia lebih kuat, kemudian lebih datang, lebih akhir. Kemudian terpisah dengan mansuhnya. Kemudian apa yang bisa jadi nasih? Pertanyaan itu. Siapa dan apa yang bisa jadi nasih? Yang punya kekuatan, punya kapasitas menghapus itu siapa? Silakan lihat bukunya. Yajujun naskhu bil kitabi was sunnati. Mungkinnya terjadi nasakh itu dengan sebab Al-Quran, Alkitab. Siapa nasih yang bisa merubah hukum? Al-Quran, kitab. Nah, si nasih itu Quran atau Alkitab. Kenapa dia lebih kuat dan paling kuat dibanding dengan hujah yang lain? Dia yang lebih kuat Al-Quran. Sebabnya siapa yang bisa menasih merubah hukum? Al-Quran, Alkitab. Kenapa? Karena Al-Quran adalah dia qat'i wurud, datangnya pasti. Dia tidak bisa dikalahkan oleh yang lain, sumber hukum yang lain. Al-Quran sebagai yang paling utama, paling berhak, yang paling memungkinkan untuk merubah sebuah hukum dalam syariat. Hanya Al-Quran. Yang pertama, itu yang utama. Kemudian yang kedua apa? Sunnati dan sunnah. Bil kitabi wasunnati. Yang kedua adalah sunnah sebagai hukum kedua. Dia bisa jadi perubah hukum. Kenapa? Dia fungsinya di satu sisi seimbang dengan Al-Quran. Walaupun nanti sunnah akan beragam. Hadis ahad, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Dia jadi beragam. Tapi pada dasarnya sunnah
gitu. Ketika dia punya kekuatan hukum dan kondisinya kuat, dia bisa menjadi penghapus perubah hukum, sunnah. Dan Quran dan sunnah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Al-Quran sebagai hukum pertama, kemudian as-sunnah sebagai pendukung, pengurainya, penjelasnya. Ketika Quran tidak menyampaikan secara final, nanti sunnah yang akan menjelaskannya. Quran menyampaikan secara global, nanti rinciannya adalah sunnah. Maka siapa dan apa yang bisa jadi nasih? Yang kedua adalah sunnah. Jadi satu, Al-Quran sebagai undang-undang pokok, dia Allah yang punya hak merubah hukum. Kemudian yang kedua adalah sunnah, penyampainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sengaja beliau diutus untuk melengkapi hal-hal yang global. Itu Quran bukan tidak lengkap, tapi ada yang global, ada yang ijmal. Maka Quran akan dijelaskan oleh sunnah. Itu sebabnya yang bisa menjadi nasih perubah hukum adalah Quran dan sunnah. Pertanyaan berikutnya adalah, bisakah karena ijma? Nah, bisakah nasakh atau ijma jadi nasih, nasakh terjadi karena ijma? Mungkinkah ijma jadi nasih? Nah, itu tidak bisa, tidak mungkin. Kenapa? Silakan lihat. La bil ijma'i, tidak bisa nasih jadi digunakan dengan ijma. Artinya nasakh tidak terjadi karena ijma, maka ijma tidak bisa jadi nasih. Kenapa? Li'anna naskho la yakunu ila fi hayati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena adanya naskh, perubahan hukum, pada masa Nabi masih hidup. Di proses pengaturan hukum ketika Nabi masih hidup. Ketika Rasulullah wafat, al-yauma akmaltu lakum dinakum, agama sudah sempurna. Tidak ada perubahan hukum setelah Nabi wafat. Jadi terjadinya nasakh itu ketika Nabi masih hidup. Tidak terjadi proses nasakh itu ketika Nabi sudah wafat. Nah, karena itu kenapa tidak bisa dengan ijma? Karena ijma bukan hujjah ketika Nabi masih hidup. Yang dimaksud ijma itu apa? Ijma adalah ittifaqu mujtahidi ummati Muhammadin fi asrin minal asori ala amrin minal umuri. Ijma itu apa? Kesepakatan umat atau mujtahid, para mujtahid umat Rasulullah ba'da wafatihi, setelah wafatnya. Kesepakatan para mujtahid umat Rasulullah setelah Rasul wafat tentang satu urusan pada satu masa, itu namanya ijma. Itu sebabnya kapan ijma itu ada di dalam hukum, eksis kalau dalam kata sekarang di dalam hukum, ketika Nabi sudah wafat. Ketika Nabi masih hidup, ijma para sahabat, kesepakatan para sahabat, dia tidak punya kekuatan hujjah. Maka karena itu ijma tidak bisa jadi nasih. Kenapa? Karena nasakhnya terjadi pada zaman Nabi masih hidup. Nabi wafat, hukum selesai, final. Tidak ada lagi perubahan. Kemudian kapan hadirnya ijma di dalam kehidupan hukum, terutama di dalam hukum fikih? Ia hadir setelah Nabi wafat, baru ada ijma. Kapan terjadi ijma? Ketika Quran dan Sunnah belum merinci, masih ada ketidakyakinan, belum sampai ke qat'i. Kan wilayah ijtihad, fikih itu wilayah ijtihad. Kadang-kadang sesuatu masih meragukan saja. Artinya Sunnah belum memastikan benar, masih diperdebatkan. Apa fungsinya ijma? Untuk mengakhiri perdebatan itu. Ketika orang melakukan sesuatu masih ragu ini mana yang benar, jangan ambil keputusan sendiri. Bagaimana? Lihat bagaimana para sahabat melakukannya. Itu adalah ijma.
Ijma itu apa? Fakta atas perbuatan para sahabat sebagai penggambaran pelaksanaan as-sunnah. Ketika di nas sunnahnya belum jelas benar. Contoh sederhana umpamanya apa? Tentang sholat id. Bagaimana cara sholat id? 7 takbir di rakaat pertama, 5 takbir pada rakaat yang kedua. Nah, dalilnya diperdebatkan. Begitu. Ketika masa perdebatan itu tidak mencapai kesimpulan yang menguatkan, meyakinkan sekelompok orang, bagaimana caranya? Ketika sunnah belum mampu dia pahami sunnahnya sendiri, tidak menyebabkan tidak paham, bukan orang mempersepsinya. Itu kan masalahnya begitu. Orang mempersepsi sunnah belum bisa menyimpulkan dengan kesimpulan pasti, masih ada keraguan. Contohnya sholat id rakaat pertama 7, rakaat kedua 5. Itu dalilnya diperdebatkan sampai di ujungnya sama-sama kuat. Begitu, sehingga mereka masih ragu-ragu. Bagaimana caranya? Nah, sikap yang benar adalah lihat bagaimana para sahabat melakukannya. Nah, ternyata para sahabat sholatnya dalam hadis-hadis yang sahih, para sahabat sholatnya 75. Imamnya pada waktu itu Abu Hurairah, para sahabat yang lain mengikuti sholat id beberapa kali bersama Abu Hurairah. Ternyata takbirnya 7. Yang pertama di rakaat kedua 5. Maka fakta itu, nah itu fungsi sunnah, fungsi ijma. Dia ada dalil atas adanya dalil, bukan dalil pokok. Tapi dalil atas adanya dalil. Dia bukan sumber hukum, tapi untuk menelusuri bagaimana pelaksanaan para sahabat ketika melaksanakan sunnah. Maka perbuatan sahabat itu jadi fakta tentang sunnah yang diperdebatkan itu. Karena itu kalau di kita ada yang berpendirian kemudian mengambil ijtihad dengan sholat id seperti sholat subuh. Nah, dalilnya tidak meyakinkan 75 doib gitu. Itu terlalu cepat. Kenapa? Kan ada sahabat yang mereka sholat id. Ada sahabat yang melakukan sunnah itu ketika teksnya belum meyakinkan, lihat amalan para sahabat. Jadi kesimpulannya apa? Ijma bukan hukum yang berdiri sendiri, tapi dia bersandar kepada kebenaran sunnah sebagai fakta pendukung. Itu dalil atas adanya dalil. Karena fungsi itu tidak bisa ijma jadi nasi. Tidak bisa ijma jadi nasi, karena ijma bukan sumber pokok. Ketika Nabi masih hidup bahkan tidak diperlukan, bukan hujah. Kapan orang butuh ijma para sahabat dan generasi berikutnya? Ketika sunnah tidak menjelaskan dan terang benderang. Maka cari perbuatan sahabat dan generasi berikutnya, bagaimana mereka melakukannya generasi berikutnya. Itu sebabnya ijma bukan hujah utama, dia sekadar pembanding, penjelas, pelengkap dari fakta-fakta yang masih diragukan tentang sunnah. Jadi kesimpulannya apa? Sumber yang bisa menghapus dan merubah hukum cuma 2. 1, kitab atau Al-Quran. Kedua adalah sunnah. Bagaimana bisakah ijma menjadi nasih? Tidak mungkin. Kenapa? Nasah terjadi ketika Nabi masih hidup. Perjalanan hukum terjadi ketika Nabi masih hidup. Nanti Nabi wafat, sudah final, selesai. Nah, ketika Nabi masih hidup, ijma bukan apa-apa. Dalam artian dia bukan sumber hukum, bukan hujah. Itu sebabnya baru eksisnya ijma ketika Rasul sudah wafat. Kemudian berikutnya, kita sering mendengar kias. Apakah bisa kias menjadi nasih? Itu tadi sudah disampaikan, ijma tidak bisa jadi nasih. Kenapa? Proses terjadi nasih mansuh ketika Nabi masih hidup. Ketika Nabi masih hidup, ijma belum diperlukan. Kenapa? Nabinya ada, Rasulnya ada, tidak perlu ada
ijma. Ketika Nabi sudah wafat, ketika ada yang masih belum terang benderang, maka perbuatan sahabat jadi fakta pendukung, itu sudah disampaikan. Sekarang berikutnya, bisakah qiyas menjadi nasikh? Silahkan. Wala bil qiyasi, tidak bisa juga qiyas jadi nasikh. Tidak mungkin terjadi nasikh mansukh dengan qiyas. Kenapa? Li'anal qiyasa yusta'malu ma'adamin nasi. Karena qiyas dia berlaku, digunakan ketika tidak ada nas. Begitu. Qiyas kapan dilakukan? Ketika tidak ada nas. Baru ada qiyas. Karena itu qiyas itu apa? Banyak kaidah tentang qiyas. Salah satunya apa? Rodul far'i ilal asli. Membawa furu kepada usul, kepada pokok. Kenapa? Karena si furu itu belum ada pada masa Nabi. Sedangkan hukumnya harus ada. Bagaimana? Dicari ke al-aslu. Apa al-aslu yang dimaksud? Yang sudah ada hukumnya di zaman Nabi. Kemudian disatukan karena sama ilahnya. Rodul far'i ilal asli bi ilatin. Tajma'uhuma fil hukmi, disamakan hukumnya antara yang belum ada pada zaman Nabi dengan yang sudah ada pada zaman Nabi, hukumnya disatukan. Kenapa? Karena ilahnya sama. Jadi kapan terjadi qiyas? Ketika ada satu perbuatan yang belum ada hukumnya. Kenapa tidak ada hukumnya? Karena zaman Nabi tidak ada. Baru ada qiyas. Membandingkan peristiwa yang ada sekarang, yang zaman Nabi tidak ada, dengan perbuatan di zaman Nabi yang punya ilah yang sama. Walaupun secara zatiahnya tidak ada di zaman Nabi, tapi ilahnya sama. Yang seringkali dipergunakan contoh sebagai yang sederhana, jengkol. Apa hukumnya jengkol? Coba kalau kalian ditanya apa hukumnya jengkol, ya tidak ada. Hukum asalnya tidak ada. Kenapa? Jengkol tidak ada. Karena tidak ada pada zaman Nabi, ya tidak ada hukumnya. Tapi kan sekarang ada, tidak ada hukumnya. Tidak boleh ada sesuatu tanpa hukum. Nah, bagaimana caranya? Maka dicari sesuatu makanan yang punya sifat yang sama. Begitu. Oh, ternyata pada zaman Nabi ada makanan yang Nabi melarang memakannya ketika menjelang pergi ke masjid. Tidak boleh terbawa baunya, aromanya ke dalam masjid. Apa yang dimaksud? Bawang. Nabi menyuruh membersihkan diri kepada orang yang makan bawang, jangan dulu ke masjid ketika bau bawang masih ada di dalam dirimu, dalam mulutmu. Nah, maka bawang makruh. Kenapa? Karena baunya tidak pantas dan mengganggu ketika orang yang sudah makan itu masuk masjid. Oh, jengkol itu sifatnya sama seperti itu. Karena sama-sama bau antara jengkol dan bawang, maka jengkol hukumnya makruh seperti bawang. Kenapa? Karena ilahnya sama. Jadi tingkat awalnya tadi pertanyaan apa hukum jengkolnya tidak ada dan tidak ada barangnya. Tapi kan mesti ada hukumnya. Ketika sesuatu ada, hukumnya mesti ada. Ya, kita kiaskan. Begitu. Proses kiasnya begitu. Dikiaskan kepada sesuatu yang ada pada zaman Nabi. Kenapa? Tidak boleh ada sesuatu hal tanpa hukum. Nah, berkembanglah kias ketika hidup berkembang. Apa hukum narkoba? Nah, kan begitu. Zaman Nabi nggak ada. Ketika Nabi menyampaikan segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Nah, setiap sesuatu yang memabukkan itu haram. Oh, jadi narkoba itu memabukkan, mengganggu pikiran, mengganggu akal. Maka hukumnya sama dengan homer. Kenapa homer haram? Karena memabukkan, liiskarihi, memabukkannya. Maka narkoba pun liiskarihi, sama-sama memabukkan. Maka hukumnya jadi haram. Narkobanya sendiri di zaman Nabi boleh jadi belum ada yang persis seperti itu.
Bagaimana caranya? Karena barangnya sudah ada, maka hukumnya harus ada. Caranya seperti tadi, dibandingkan dengan hal-hal yang ada pada zaman Nabi. Akhirnya kita simpulkan, qiyas belum ada pada zaman Nabi. Kenapa? Justru qiyas lahir ketika tidak ada nas. Baru ada konsep qiyas, karena itu qiyas itu bukan sumber hukum. Qiyas metoda. Untuk hal-hal yang baru, yang tidak ada pada zaman Nabi, dengan perkembangan zaman jadi ada. Bagaimana hukumnya? Tentu asalnya tidak ada, karena barangnya tidak ada. Tapi kan tuntutan kebutuhan, tidak mungkin ada sesuatu yang tanpa hukum. Bagaimana caranya? Nah, ditarik ke sesuatu yang sudah ada. Karena di kaidah lain, qiyas itu apa? Memberi hukum kepada hukum yang disebut, dikaitkan dengan yang disebut, begitu, karena sama sebabnya. Sebutnya qiyas, menarik sesuatu yang asalnya tidak ada hukumnya karena memang tidak ada pada zaman Nabi, ditarik, dicari hukumnya kepada sesuatu yang punya sifat yang sama, yang punya ilah yang sama pada zaman Nabi. Lahirlah qiyas. Berarti qiyas belum ada pada masa Nabi masih hidup, karena pada Nabi hidup nas itu sudah lengkap, nabinya ada, hukum semuanya sudah berjalan, semuanya sudah ada hukumnya, sudah jelas hukumnya final sampai Nabi wafat. Tapi kemudian setelah Nabi wafat, banyak hal-hal sesuatu yang zaman Nabi tidak ada mesti ditentukan hukumnya. Dengan perkembangan zaman, perkembangan kehidupan, masalah bertambah. Setiap masalah harus ada panduan hukumnya. Maka di sana lahirlah qiyas. Jadi kesimpulannya apa? Qiyas tidak bisa jadi nasikh. Kenapa? Karena qiyas hadir ketika tidak ada nas. Kemudian ijma tidak bisa jadi nasikh. Kenapa? Ijma tidak jadi sumber hukum ketika Nabi masih ada. Ijma bukan hujjah masa Nabi belum masih ada, masih hidup. Dan nasakh terjadi masa Nabi masih hidup, gitu. Nasakh terjadi pada masa Nabi masih hidup. Sedangkan ijma ada, dianggap sebagai hujjah ketika Nabi sudah tidak ada. Ketika Nabi masih hidup, ijma para sahabat, ijma umat tidak punya pengaruh terhadap hukum, dia bukan hujjah. Baru setelah Nabi wafat, dia digunakan untuk apa? Untuk fakta pendukung sebetulnya. Fakta pendukung atas perbuatan sunnah yang masih diperdebatkan, diragukan. Contoh kasus yang sederhana tadi, sholat id 7 rakaat awal, 5 rakaat kedua, itu diperdebatkan sampai pada masanya tidak ada yang mampu memenangkan pertarungan itu kalau dibandingkan seperti itu. Bagaimana caranya? Bukan ambil hukum yang lain. Udah aja seperti sholat subuh nggak boleh, tidak bijaksana. Kenapa? Kan masih ada murid-murid Rasulullah, itu pelaku sunnah yang ada pada masa yang dekat kepada Nabi. Lihatlah perbuatan mereka jadi fakta pelaksanaan sunnah oleh para sahabat dan generasi berikutnya. Itu namanya ijma. Jadi ijma tidak bisa menjadi nasikh. Kemudian qiyas juga tidak bisa menjadi nasikh. Ijma tidak bisa jadi nasikh. Kenapa? Karena nasakh terjadi zaman Nabi masih hidup, sedangkan ijma pada zaman Nabi masih hidup bukan hujjah. Kedua, qiyas kenapa tidak bisa jadi nasikh? Karena qiyas justru dia berlaku ketika tidak ada nas. Karena qiyas berlaku untuk hal-hal yang pada zaman Nabi belum ada, kemudian dengan perkembangan zaman jadi ada, dan karena ada harus ada hukumnya. Bagaimana caranya? Ditarik ke hukum-hukum yang ada dan nyata pada zaman Nabi. Nah, berikutnya silakan yang kelima. Al-mas'alatul khamisatu fi ma'rifatin nasihi nasikhon. Masalah kelima tentang diketahuinya nasih sebagai nasih. Dalil itu jadi penghapus, jadi nasih. Dari mana bisa menengarainya? Begitu. Ini dalil jadi nasih bagi yang lain. Dari mana diketahuinya? Gitu. Tadi sudah disepakati bersama.
Apa? Quran dan sunnah itu yang jadi nasih. Sekarang pertanyaannya, dari mana kita tahu bahwa itu adalah nasih menghapus? Satu, diketahui dari apa? Dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi secara ucapan beliau bahwa ini perubahan. Jadi dalil itu menjadi perubahan. Nabi sendiri yang mengatakan. Contohnya silakan lihat. An yurofa dzalika min qoulihi sallallahu alaihi wasallam. Diketahuinya itu dalil sebagai nasih dari sabda Nabi sendiri. Kahadisi Tirmidzi, dalam hadis At-Tirmidzi. Nabi bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku pernah melarang menziarah kubur. Al-ana, sekarang fazuruha, silakan kalian berziarah kubur. Jadi Nabi sendiri secara verbal mengatakan ganti hukum, asal tidak boleh sekarang jadi boleh. Nah, itu yang pertama. Kedua, an yurafa dzalika min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, dengan perbuatan Nabi menunjukkan ada perubahan hukum gitu, perbuatan Nabi diketahuinya itu sebagai perubahan karena Nabi melakukan sesuatu yang berbeda dengan yang beliau ucapkan gitu. Contohnya apa? Silakan lihat. An yurafa dzalika min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Diketahuinya itu adalah sebuah perubahan dari perbuatan Nabi. Karajmihi lima'id, seperti Nabi merajam, menghukum seseorang yang berzina. Walam yajlidhu, tapi tidak memukulnya, tidak menderaknya. Nabi merajam saja, tidak menderaknya. Padahal pada sebelumnya Nabi bersabda, silakan lihat, fa innahu yufidu nasho qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan Nabi merajam saja ma'i menjadi fakta, memberi manfaat bahwa Nabi menghapus ucapannya. Kenapa? Sebelumnya Nabi bersabda, jadu mi'atin warajmu. Hukuman yang ditetapkan buat ma'i itu apa? Derak 100 kali dan rajamlah. Keputusan yang disampaikan secara ucapan, Nabi berkata, deraklah dia 100 kali kemudian rajamlah. Tapi apa yang terjadi? Ketika eksekusi terjadi, hanya dirajam saja, tidak didahului dengan diderak 100 kali. Maka itu menghapus ucapan Nabi yang sebelumnya bahwa deraklah dia 100 kali kemudian rajamlah. Ternyata di dalam eksekusi perbuatan Nabinya sendiri beliau cuma merajam saja. Itu kasus menunjukkan bahwa Nabi menghapus hukum dengan perbuatannya atas ucapannya. Nabi mengucapkan derak 100 kemudian rajam, yang Nabi lakukan hanya merajam saja. Yang ketiga, dari mana diketahuinya bahwa itu adalah nasih menghapus? An yurafa dzalika, diketahui hal itu bitidodi la yumkinul jam'i bainahuma. Ketika ada dalil yang bertentangan yang tidak bisa dijamak, tidak bisa dikompromikan. Sesuatu dianggap penghapusan kapan? Ketika ada dua dalil yang bertentangan, tidak bisa dikompromikan, maka pilih satu. Maka yang lainnya ditinggalkan, yang lainnya mansuh. Yang dilakukan adalah nasih, melakukan sesuatu dalil yang diantara dua dalil yang tidak bisa dikompromikan.
Barangkali kalian nanti akan belajar di kelas 3, kelas 12 bahwa metode istinbat hukum, istinbat ini metode istinbat hukum. Ada dalil yang berbeda gitu, atau dua atau lebih dalil berbeda-beda. Bagaimana caranya? Ada polanya, metodenya gitu. Yang pertama apa? Dijamak. Nah, dijamak. Apa maksudnya dijamak? Diterima dua-duanya, disesuaikan maknanya. Itu namanya dijamak. Dikompromikan. Ini sebagai metode prioritas. Jadi kalau ada dua dalil atau lebih bertentangan, jangan tinggalkan dulu. Tapi bagaimana cari cara supaya bisa diamalkan semuanya. I'malu dalila ini mengamalkan dua dalil, aula lebih baik daripada meninggalkan salah satunya. Maka konsep pertama yang dilakukan dijamak, dikompromikan. Contohnya begini. Rasul ditanya, ar-rajulu yamassu dzakarahu, seorang laki-laki memegang zakarnya, alat vitanya. Kemudian mau sholat wudu lagi jangan. Apakah dia mesti berwudu? Orang menyentuh zakarnya, apa harus berwudu? Kata Nabi, innama huwa bad'atun minka, nggak usah. Kenapa? Itu adalah bagian dari tubuhnya, seperti tubuh yang lain, begitu. Jadi menunjukkan tidak membatalkan wudu menyentuh zakar itu. Itu dari yang pertama. Dalil kedua, Nabi bersabda, man massa zakarahu falyatawaddo. Barang siapa yang menyentuh zakar, dia harus berwudu. Kan bertentangan. Maka konsep yang pertama, terima dua-duanya, sesuaikan maknanya. Bagaimana cara jalan keluarnya? Kesimpulannya apa? Menyentuh zakar tidak membatalkan wudu. Tapi kalau sudah menyentuh zakar berwudu, bagus, kebersihan, begitu. Jadi dalil pertama menunjukkan tentang memegang zakar bukan pembatal wudu. Dalil kedua yang dianggap bertentangan, tidak bertentangan. Kenapa? Ini bicara tentang kebersihan, gitu. Jadi dua-duanya diterima. Dalil pertama dipakai standar pembatal wudu, dalil kedua dipakai standar kebersihan. Ini kan masuk akal logis. Memegang zakar kemudian sekurang-kurangnya cuci tangan, kan? Tidak mungkin tanpa beban apa-apa. Pasti ada sesuatu yang harus dilakukan. Itu maksudnya dijamak, dua dalil terima dua-duanya, disesuaikan maknanya. Di satu sisi yang haram 4, di sisi lain binatang buas jangan dimakan. Bagaimana caranya? Ini haram, ini makruh. Itu namanya thariqatul jami. Larangannya diterima, tapi tingkat larangannya jadi berbeda. Itu komprominya. Nah, itu namanya dijamak. Ketika masih bisa dijamak, tidak boleh nasih mansuh. Nah, itu maksudnya. Baru konsep kedua, nasah. Karena dua dalil bertentangan, tidak bisa dikompromikan, pilih salah satu. Yang mana? Yang paling baru, yang lama dihapus. Lihat masa berlakunya. Ada dua dalil berbeda bertentangan. Cara pertama apa? Terima dua-duanya, sesuaikan maknanya, supaya tidak bertentangan. Namanya thariqatul jami. Ketika tidak bisa disatukan, bagaimana? Lihat mana yang baru, mana yang lama. Gitu. Mana yang berlaku? Yang baru. Mana yang tidak berlaku? Yang lama. Yang lama dihapus oleh yang baru. Itu konsepnya nasah yang kita sedang pelajari. Tapi tidak boleh ujung-ujung begitu menggunakan nasah. Gunakan dulu cara yang pertama. Diterima semua dalil, sesuaikan maknanya. Itulah metode yang terbaik. Jalan keluar yang paling baik adalah thariqatul jam'i. Walaupun nanti ada konsep ketiga, ada konsep keempat.
Namanya turukul istinbat. Itu sebabnya, silakan lihat terakhir kita sampaikan. Para ulama menyimpulkan mata amkanal jam'u la yajuzu naskhu. Selama masih boleh memungkinkan metode dijama, dikompromikan, jangan dulu ambil metode nasikh mansukh. Apa bedanya? Kalau jama diterima semua dalil, disesuaikan maknanya, dikompromikan. Kalau nasakh diambil salah satu, dibuang satu. Apa indikatornya? Lihat masa berlakunya. Ada yang lama, ada yang baru. Maka yang berlaku yang baru. Berarti yang lama sudah dihapus karena datangnya hukum yang baru. Itu konsep nasikh mansukh nasakh. Kita simpulkan, apa yang bisa jadi nasikh hanya Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena nasakh terjadi pada masa Nabi masih hidup. Karena itu ijma tidak bisa jadi nasikh. Kenapa? Zaman Nabi masih hidup, ijma tidak punya kekuatan hukum. Kemudian apalagi kias. Kenapa? Kias justru dia dibutuhkan, digunakan ketika tidak ada nas. Jadi kias hanya berlaku untuk hal-hal yang pada zaman Nabi belum ada, dikiaskan kepada hal-hal yang Nabi sudah ada hukumnya di zaman Nabi. Nabi sudah buat hukumnya. Zaman sekarang ada sesuatu barangnya tidak ada pada zaman Nabi, maka sesuaikan dengan sesuatu yang diputuskan zaman Nabi. Karena apa? Karena ilah yang sama. Contohnya tadi disampaikan sederhananya, jengkol tidak ada pada zaman Nabi, tapi hukumnya harus ada. Dicari barang yang sama, punya ilah yang sama untuk dipakai acuan penyatuan hukum. Itu namanya kias, dan itu tidak bisa jadi nasikh karena memang dia hadir ketika tidak ada nas, begitu. Contoh yang lain, narkoba dan sekarang yang banyak yang beragam, yang pasti zaman Nabi nggak ada. Tapi semuanya haram. Kenapa? Karena sama punya unsur memabukkan. Kulo muskirin haram, segala hal yang memabukkan itu haram, apapun barangnya. Zaman Nabi ada ataupun tidak ada, dia tetap haram. Itu namanya kias. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti dan tetap bersabar upaya mengikuti proses dengan seperti ini, karena barangkali kita belum bisa melaksanakan proses belajar dengan tatap muka karena memang masih ada risiko yang besar yang harus kita hadapi. Tapi insya Allah dengan tekad dan ikhtiar maksimal, cara apapun insya Allah akan menghasilkan apa yang kita capai, kita tuju. Kenapa? Pada kata kuncinya kan sikap kita untuk melakukannya. Proses itu manfaat atau tidak, efektif atau tidak, lebih besar tertumpu kepada kita sebagai pelaksananya. Demikian, terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.